Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai bibliografi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, Wiyanda Hanifah. Yang kedua, saya sendiri, Nur Afifah. Apa sih yang dimaksud bibliografi? Nah, bibliografi adalah membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan. Kata bibliografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu biblion yang berarti buku dan graphein yang berarti menulis. Bibliografi secara umum dapat diartikan sebagai aktivitas mendeskripsikan atau mencantumkan pustaka yang telah diterbitkan, di mana bibliografi disusun secara sistematis dan dibentuk dalam bentuk daftar. Tentu saja penulisannya disusun berdasarkan aturan yang diinginkan. Istilah bibliografi familiar disebut dengan daftar kepustakaan. Meskipun secara teknik, penulisan ada beberapa aturan, tergantung keinginan. Namun, secara garis besar, bibliografi memuat judul, pengarang, edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbit, jumlah halaman, hingga masalah ukuran tinggi buku. Adapun beberapa fungsi dari bibliografi yaitu 1. Sebagai sumber informasi koleksi buku untuk penelitian serta mengetahui apa yang sudah ditulis dan diterbitkan orang. 2. Alat penelusuran untuk menemukan kembali dokumen. 3. Mengetahui sumber yang digunakan sebagai referensi dalam karya orang lain. 4. Sumber informasi tentang warisan budaya suatu negara. 5. Menjawab pertanyaan tentang jumlah buku yang terbit di suatu negara. 6. Penghubung antara pengguna dan pustakawan untuk menemukan koleksi informasi. 7. Membantu meneliti pengetahuan status penelitian yang akan dilakukan, mencegah duplikasi penelitian dan pemborosan anggaran. Bibliografi memiliki beberapa tujuan, antara lain, pertama, menyediakan referensi, memudahkan pembaca untuk menemukan sumber informasi yang digunakan dalam karya tulis. 2. Memberikan kredibilitas, menunjukkan bahwa tulisan didukung oleh sumber yang dapat dipercaya, sehingga meningkatkan kredibilitas penulis. 3. Membantu penelitian, memberikan petunjuk kepada peneliti lain untuk menemukan sumber yang relevan dan mendalami topik lebih lanjut. 4. Menghargai karya orang lain, mengakui kontribusi penulis lain dengan mencantumkan sumber yang digunakan. 5. Menjelaskan metode penelitian, menunjukkan bagaimana penelitian dilakukan dan sumber informasi apa yang dijadikan rujukan. Adapun unsur-unsur yang biasanya ada dalam bibliografi meliputi. Yang pertama itu ada nama penulis, nama lengkap penulis atau penyusun. Yang kedua, judul karya, judul lengkap dari buku, artikel, atau dokumen. Yang ketiga, tahun terbit, tahun ketika karya tersebut diterbitkan. Yang keempat, penerbit, nama penerbit atau institusi yang menerbitkan. Yang kelima itu ada tempat terbit, kota atau lokasi tempat karya tersebut diterbitkan, terutama untuk buku. Yang keenam itu volume dan edisi. Jika berlaku, mencantumkan nomor volume, edisi, dan informasi lain yang relevan. Dan yang terakhir, halaman. Untuk artikel atau bab dalam buku mencantumkan nomor halaman. Adapun cara untuk penulisan, yaitu umumnya daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan berikut. Yang pertama, nama penulis. Nama penulis disebutkan sebagai elemen pertama. Penulisannya dimulai dengan nama belakang diikuti oleh tanda koma dan nama depan serta nama tengah jika ada. Yang kedua, tahun terbit. Setelah nama penulis, langkah berikutnya adalah mencantumkan tahun terbit tulisan,
Tahun terbit buku biasanya dapat ditemukan di halaman awal setelah halaman judul. Sementara itu, tahun terbit artikel jurnal dan makalah biasanya tertera di header bagian atas. Yang ketiga, judul buku atau artikel yang dirujuk. Unsur berikutnya adalah judul tulisan yang dirujuk. Judul harus ditulis secara lengkap sesuai dengan yang tercantum pada sumber, baik itu berupa buku, artikel, jurnal, makalah, atau sumber lainnya. Yang keempat, nama penerbit. Setelah mencantumkan judul tulisan, informasi berikutnya adalah nama penerbit. Nama penerbit buku biasanya terdapat di sampul depan, sampul belakang, atau pada halaman yang sama dengan tahun terbit buku. Jika sumbernya adalah artikel jurnal, cantumkan nama jurnal yang membuat artikel tersebut. Yang kelima, tempat terbit. Keterangan terbitan. Langkah terakhir dalam penulisan daftar pustaka adalah mencantumkan keterangan penerbit. Keterangan ini bisa berupa tempat terbit atau informasi lainnya yang relevan. Tempat terbit sering digunakan untuk sumber berupa buku dan biasanya dapat ditemukan di halaman yang sama dengan tahun terbit buku. Sementara itu, informasi penerbitan pada artikel jurnal atau makalah dapat berupa nomor dan volume tulisan yang mana informasinya bisa ditemukan di bagian header.